Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulihil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa, amma ba'd. Jamaah salat subuh Masjid Agung Darussalam Purbalingga rahimani wa rahimakumullah. Selama ini ketika kita membahas tentang akhlak, napa? Akhlak. Kita lebih sering membahas tentang sesuatu yang sifatnya lahiriah. Sesuatu yang sifatnya lahiriah. Napa lahiriah? Yang kelihatan. Yang kelihatan. Dan jarang kita membahas sesuatu yang sifatnya batiniah. Yang tidak kelihatan. Ketika kita membahas tentang akhlak sesama muslim, kita lebih fokus untuk membahas kita harus senyum, kita harus ramah, kita harus salam, jabat tangan. Ini sesuatu yang sifatnya apa? Lahiriah. Apakah itu tidak penting? Penting apa? Penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yang tadi penting. Tapi ada yang lebih penting dari itu. Yaitu akhlak yang sifatnya batiniyah. Dan akhlak yang sifatnya batiniyah itu justru adalah asas. Napa asas? Pondasi. Kalau akhlak batiniyah kita baik, maka bisa dipastikan lahiriahnya juga akan baik. Dan perlu dipahami bahwa baiknya lahir itu bukan jaminan bagi baiknya batin. Apa mesti orang yang senyum sama jenengan sayang kepada jenengan? Hah? Belum tentu. Senyum itu sesuatu yang sifatnya lahiriah. Sayang sifatnya apa? Batiniah. Sesuatu yang sifatnya lahiriah belum tentu mencerminkan apa yang ada di dalam batin seseorang. Makanya ada orang yang senyum tapi dia serigala. Senyumnya itu senyum yang sinis. Senyumnya itu adalah untuk menutupi niat buruk dan kejahatan yang ada dalam hatinya. Betul ini, betul. Betul. Kita jadinya enggak waspada. Copet gue kadang-kadang ya ramah banget. Lahiriahnya. Jadi akhlak itu bukan sekedar apa? Lahiriah. Tapi juga batiniah. Itulah yang akan dibahas di dalam hadis nomor 14. Kemarin kita bahas hadis nomor 13. Hadis nomor 14 dari kitab Al-Arba'una Al-Qalbiyah yang ditulis oleh Syekh Al-Munajjid hafizahullah berbunyi,
An Anasin radhiyallahu anhu. Dari seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Anas. Sinten? Anas. Nama lengkapnya Anas bin Malik. Sinten? Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Semoga Allah meridhai beliau. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, la yu'minu ahadukum, kalian tidak dianggap beriman. Napa? Kalian tidak dianggap beriman. Sampai kapan? Hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Sampai kalian mencintai saudara kalian seperti mencintai diri kalian sendiri. Kita ulangi. Kalian tidak dianggap beriman. Sampai kapan? Sampai kalian mencintai saudara kalian seperti kalian mencintai diri kalian sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertanyaannya, mencintai niku urusan apa? Lahir napa batin? Mencintai urusan apa? Batin. Bukan urusan lahir. Belum tentu ada orang mengatakan, aku loh cinta banget karo jenengan. Belum tentu hatinya sesuai dengan apa yang dia ucapkan. Katanya cinta tapi selingkuh. Jadi cinta palsu. Baik. Tidak dianggap beriman sampai mencintai saudara kita seperti kita mencintai diri kita sendiri. Saya tanya sama jenengan. Jenengan kalau dapat nikmat seneng? Kalau jenengan dapat nikmat seneng enggak? Seneng. Kalau orang lain dapat nikmat seneng enggak? Kok enggak semantap tadi jawabannya? Seneng atau tidak? Benar. Benar. Jenengan punya warung. Punya apa? Warung. Di depan rumah jenengan ada warung juga. Dan warung depan rumah jenengan laris banget. Seneng. Kok diam? Ini aplikasi namanya. Kalau tadi cuma teori. Teori itu kalau enggak diaplikasikan buat apa? Kalau dia senang, teori nih. Begitu praktek, la yu'minu ahadukum, tidak dianggap beriman. Ustaz, tidak dianggap beriman berarti kafir, Ustaz. Hah? Bukan. Tidak dianggap beriman di sini maknanya tidak sempurna keimanannya. Apa maknanya? Tidak sempurna keimanannya.
Dari mana Ustaz penafsiran itu? Wong Nabi SAW jelas-jelas mengatakan la yu'min, tidak beriman. Kok kemudian ditafsirkan tidak sempurna keimanannya? Dari mana penafsiran itu Ustaz? Dari riwayat yang lain hadis ini. Kalau tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Di dalam riwayat lain yang ada di dalam kitab Sahih Ibnu Hibban. Dan riwayat ini dinilai sahih oleh beliau dan juga oleh Syekh Al-Albani. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yablughu 'abdun haqiqatal iman hatta yuhibba lin-nasi ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Seorang hamba tidak akan mencapai kesempurnaan iman. Nah, ini lebih apa? Lebih gamblang. Seseorang tidak akan mencapai kesempurnaan iman hingga dia mencintai kebaikan untuk orang lain seperti dia mencintai kebaikan itu untuk dirinya sendiri. Berarti di dalam riwayat ini dijelaskan makna tidak beriman itu maknanya adalah apa? Tidak sempurna keimanannya. Berarti kalau kayak tadi itu tetangga warungnya apa? Laris, terus jenengan ndak seneng. Berarti masih muslim enggak jenengan? Muslim. Berarti orang apa-apa? Hah? Ya apa-apa. Kita kan pengen mencapai apa? Pengen mencapai kesempurnaan iman. Ya. Baik. Kita harus menyukai buat saudara kita apa yang kita sukai buat kita. Kalau kita suka dagangan kita laris, maka kita pun juga harus suka dagangan orang lain laris. Berarti kita harus menyukai buat orang lain apa yang kita sukai buat diri kita. Pertanyaannya, nyong seneng udut Ustaz. Udut nyong ya. Maksudnya seseorang bicara kayak gitu. Ustaz, saya suka ngerokok Ustaz. Berarti apakah bentuk keimanan adalah saya juga pengen orang lain ngerokok? Dijawab. Kok sepi? Katanya menyukai buat orang lain sesuatu yang kita sukai. Berarti kalau kita suka rokok, kita juga pengen orang lain rokok. Begitu? Begitu atau tidak? Kenapa tidak? Karena merokok tidak baik. Berarti hadis ini hanya membahas tentang sesuatu yang baik-baik saja. Begitu? Betul. Dari mana Ustadz menafsirkan kayak gitu? Lagi-lagi dari riwayat lain. Itu pentingnya membaca hadis gak cuma dari satu riwayat. Kata Imam Ahmad, innal haditha idza lam tujma' turuquhu lam yufham. Hadis itu kalau gak dikumpulkan semua riwayatnya, gak akan bisa dipahami dengan benar. Hadis itu kalau belum dikumpulkan semua riwayat-riwayatnya, gak akan bisa dipahami dengan benar. Alias orang bisa keliru memahami hadis.
Gara-gara apa? Cuma fokus kepada satu riwayat saja. Ya ngerti nih Ustaz, riwayat kie, riwayat gue, riwayat kae. Ngertinya ya berguru. Ngaji itu harus pakai guru. Enggak boleh otodidak. Ustaz bukuku akeh Ustaz. Ora perlu guru. Sepira sih bukune? Wewe Ustaz, serak. Ya AC iki rak dhuwur nganti ngisor Ustaz, bukuku semene Ustaz. Akeh. Banyak apa sedikit? Banyak apa sedikit? Banyak. Satu rak itu banyak. Dia enggak tahu. Nek Ustaz bukune puluhan rak. Lagi ekur serah. Jangan otodidak belajar agama. Harus pakai nopo? Guru. Ya. Baik. Kembali kepada tadi. Yang dimaksud dalam hadis ini hanya kebaikan. Apa kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan dinyatakan sahih oleh Syekh Al-Albani, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Kalian tidak dianggap beriman sampai mencintai kebaikan. Apa? Mencintai kebaikan untuk saudara kalian seperti apa? Kalian mencintai kebaikan untuk diri kalian sendiri. Berarti yang dimaksud dari hadis ini mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Apa maksudnya? Mencintai kebaikan untuk orang lain seperti mencintai kebaikan itu untuk diri sendiri. Pertanyaannya, rokok itu baik atau tidak? Wis rampung. Rapi. Mulane nang omahku orang anak asbak. Walaupun tamune ngerokok. Malah tulisi nggak boleh ngerokok. Omah-omahku kok kon manut karo jenengan some. Saya jadi korban jenengan, nggak mau saya. Jenengan bertamu manut karo tuan rumah. Anak tuan rumah manut karo tamune. Saya nggak ngerokok dan saya nggak ruka. Karena itu buruk. Dan saya tidak rela orang melakukan keburukan di rumah saya. Seharusnya yang berperasaan siapa? Tamu newis kena orang anak asbak malah apa? Merokok. Akhirnya gelas go asbak si kepriwe. Dah. Berarti yang dimaksud dengan hadis ini adalah kebaikan. Pertanyaannya, kebaikan yang disebut dalam hadis ini itu kebaikan duniawi apa ukhrawi? Hah? Duniawi apa ukhrawi? Dua-duanya. Kita harus mencintai kebaikan duniawi buat saudara kita. Dan kita juga harus mencintai kebaikan ukhrawi buat saudara kita. Kebaikan duniawi contohnya apa? Ya mau apa? Warung laris. Itu kebaikan apa? Dunia. Contoh yang lain apa? Kebaikan duniawi. Tetangga kita rumahnya bagus. Seneng dah.
senang. Tetangga kita mobilnya baru, senang dah? Senang. Tetangga kita istrinya cantik, senang dah? Senang, nikmat toh, kebaikan. Tetangga jenengan anaknya keterima di perguruan tinggi, senang dah? Senang. Itu kebaikan apa? Dunia. Kebaikan ukhrawi, napa contohnya? Tetangganya jenengan mau ngaji, senang? Senang. Mau sholat, pulang haji, mau hijrah, mau berhijab, itu kebaikan ukhrawi dan kita harus senang. Berarti kalau kita menyukai kebaikan, kebalikannya kita tidak menyukai keburukan. Kebalikannya gitu. Sebagaimana kita harus mencintai kebaikan, maka kita pun harus membenci keburukan. Saya tanya, ketika dagangan jenengan ndak laris, seneng ndak? Ndak. Karena itu keburukan tuh. Ketika tetangga jenengan dagangannya ndak laris, seneng ndak? Ragu maning. Wis ngaji si ragu bae. Seneng ndak? Ndak. Sebagaimana kita tidak suka tertimpa keburukan, maka ndak boleh suka saudara kita tertimpa keburukan. Duniawi maupun ukhrawi. Jadi kalau jenengan itu ngelihat saudara jenengan ndak sholat, itu harus sedih. Itu keburukan ukhrawi. Makanya mbah kita dulu mengatakan, aja bunga, terus deleng wong susah. Aja susah, deleng wong bunga. Apa kata mbah kita? Aja susah, deleng wong bunga. Aja bunga, deleng wong susah. Jangan engkau senang ketika melihat orang lain susah. Dan jangan engkau merasa susah ketika melihat orang lain senang. Semoga bermanfaat. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.